Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Ilma Indriasri Pratiwi di mata kuliah Pengetahuan Bahan, Alat, dan Metode Memasak. Kali ini kita masuk ke pertemuan ke-7, video kelima, berkaitan dengan jamu dan minuman tradisional Indonesia. Kenapa sih saya ingin masukkan? Karena selama ini kan kita bahas lebih banyak tentang makanan ya, belum membahas tentang minuman gitu. Sedangkan kalau minuman dan jamu di Indonesia ini sangat kaya dan saya ingin memberikan pengetahuan ini buat kalian. Dan karena jamu dan minuman tradisional Indonesia ini banyak sekali memanfaatkan rempah-rempah dan herba yang ada di Indonesia gitu. Jadi saya ingin memberikan tambahan pengetahuan untuk kalian juga. Nah, ini adalah video terakhir ya dari keseluruhan series di pertemuan ke-7 ini. Jadi coba kalian juga mengakses video jalur rempah Nusantara, video macam-macam rempah, video macam-macam herba, dan macam-macam bumbu ya. Dan ini adalah video terakhir berkaitan dengan jamu dan minuman tradisional Indonesia gitu. Pemanfaatan rempah dan herba dalam minuman tradisional Indonesia itu banyak sekali. Di antaranya penggunaan jahe, kunyit, secang, kencur gitu ya, rat asam, temulawak, sambiloto, bahkan gula Jawa gitu. Itu dipakai banyak buat di jamu-jamu dan minuman rempah, minuman herbal yang ada di Indonesia gitu. Dan ini menarik sekali karena ini kekayaan pengetahuan yang sebenarnya ini bisa menjadi obat-obat herbal begitu ya, minuman-minuman. Ini salah satunya adalah kita kenal bajigur ya. Kalau bajigur ini berasal dari tanah Pasundan ya. Intinya kalau bajigur itu sebenarnya dia hanya gula aren sama santan begitu ya, si bajigur ini. Tapi kalau selain bajigur ini juga ada versi yang bandrek. Kalau bandrek ini dia pakai jahe gitu di dalamnya, dan dia nggak pakai santan kalau bandrek itu gitu ya. Tapi sama dia juga pakai gula merah gitu. Terus ada kacang, biasanya dia disajikan dengan kukuluban gitu ya, dengan kacang rebus atau kacang kukus gitu, ubi seperti itu. Dia biasanya pisang gitu ya, pisang kukus begitu. Dia untuk bisa meningkatkan nafsu makan gitu ya, bajigur ini hangat-hangat. Wedang ronde, wedang ini sebenarnya dia basicnya adalah jahe ya. Biasanya kalau wedang itu dia ada rasa jahe dan gula, jadi hangat, menghangatkan. Nah, wedang ini biasanya kalau ronde ini sebenarnya masakan aslinya dari cemilan Tionghoa ya. Jadi kayak boba itu basicnya seperti ronde dia gitu. Tapi kalau misalnya di ronde ini dia biasanya ada isian kacang gitu. Dia dari tepung beras begitu si ronde ini ya. Kalau wedang ronde, wedang ini ya basicnya yaitu tadi gula merah dan jahe, biasanya air jahe, gula merah, itu si wedang ronde itu gitu ya. Biasanya ada tepung ketan atau tepung beras gitu ronde ini gitu. Lalu sekoteng ini juga ya, sekoteng ini dia ada jahe dan gula putih kalau sekoteng gitu. Dia relatif biasanya gula putih gitu. Enak dia karena dia pakai susu biasanya. Terus ya mungkin kalau kita kayak sekoteng ya, itu biasanya ada yang panas atau dingin. Tapi kalau disebut sekoteng biasanya anget ya gitu. Biasanya ada pakai potongan roti begitu. Terus ada kolang-kaling di dalamnya gitu, jadi cukup menyenangkan gitu ya si sekoteng ini. Nah, ini juga bir peletok dia. Jadi awalnya ceritanya orang kita kan banyak muslim nggak bisa minum bir gitu ya, tapi ngelihat para orang-orang Eropa dulu pada minum bir, pada minum minuman beralkohol. Nah, tapi untuk menghangatkan badan, dan dimunculkanlah ini bir peletok ini gitu ya. Dia ada tambahan, ada kayu secang di dalam bir peletok itu biasanya gitu, ada serai, jahe gitu, dan kayu secang. Jadi ini juga menghangatkan, dia bisa disajikan hangat ataupun dingin sebenarnya si bir peletok ini. Ini enak sih, saya pernah coba karena ada rasa serainya. Wedang uwuh ya, wedang uwuh ini sebenarnya sama seperti tadi wedang, ada jahe, tapi dia banyak sekali isinya gitu, makanya disebutnya uwuh ya, penuh gitu. Jadi ada kayu secang, ada cengkeh, ada pala, akar serai, kapulaga, jahe, sampai kayu manis. Jadi blendnya juga menarik sekali gitu wedang uwuh ini. Jadi dia buat ngangetin badan juga. Nah, ini Minasarua. Minasarua ini minuman dari Bima.
dia pakai tape gitu dia minumannya. Jadi kayak kopi tapi dia pakai air tape gitu ya. Terus pakai rempah-rempah yang lain seperti kunyit, ada cabenya juga, ada merica, ada kayu manis, ada gula merah gitu. Jadi dia menghangatkan juga untuk juga dia untuk mengobati penyakit mah katanya. Tapi yang menariknya adalah karena dia pakai ketan gitu, pakai ketan. Gula asam ya, ini juga minuman segar nih. Ini saya juga favorit saya nih, gula asam ini enak banget. Jadi memang hanya asam dan gula ya sebenarnya isinya gitu. Kadang-kadang ada juga dia ditambahin lemon gitu, tapi saya biasanya asam aja udah cukup enak gitu sebenarnya. Enak sekali. Lalu ini jamu ya, kita mengenal jamu khas Indonesia. Tadi kita masih minuman-minuman lah khas Indonesia. Nah, jamu sendiri juga dikenal sebenarnya obat tradisional, jadi sebenarnya obat. Tapi kalau sekarang kok sebenarnya kalau saya lihat jamu ini bisa berpotensi sebagai minuman, memang minuman gitu ya. Beberapa jamu memang dijadikan minuman, seperti gula asam tadi itu kan sebenarnya beberapa itu dia juga jamu. Terus kunyit asam gitu dia juga muncul jadi jamu juga gitu. Nah, jadi ternyata jamu juga dia punya sifat antioksidan yang cukup tinggi gitu. Dan menurut saya ini juga kalau kita healthy lifestyle selain infused water, saya pikir ini lebih baik juga ya jamu-jamu gitu supaya kita lebih sehat lagi. Apalagi sekarang katanya COVID dengan turmeric itu juga sebenarnya kita bisa meningkatkan imun tubuh gitu. Jadi kita kembalilah kepada kesukaan, mungkin bukan orang tua kita juga udah nggak minum jamu loh. Kemungkinan justru nenek kita yang minum jamu gitu. Jadi justru kita coba untuk kita bangkitkan lagi dan siapa tahu bisa jadi bisnis gitu. Nah, jamu ini sekarang kan karena tadi ya empon-empon nih, banyak heboh empon-empon buat melawan COVID, meningkatkan imun gitu ya. Bahannya biasanya ada jahe, ada kunyit, ada temulawak gitu, di dalam ada serai gitu ya. Biasanya ditambah teh juga gitu, pakai gula merah gitu. Jahe kencur ini juga enak nih, jahe dan kencur ini. Jadi biasanya buat orang yang sakit batuk gitu, ini kita minum jahe kencur aja kayak gitu. Lalu beras kencur ya, biasanya juga ini juga buat stamina biasanya ya, si beras kencur ini biasanya. Lalu kunyit asam ini juga menarik ya, karena ada sifat antioksidan dan antiinflamasi karena kunyit gitu. Biasanya buat yang nyeri haid itu minumnya kunyit asam gitu. Nah, ini cabai puyang juga buat pegel-pegel, jadi ngangetin badan sih gitu dia intinya. Gitu ya si cabai puyang ini. Lalu ada juga jamu namanya kunci suruh ya, dia pakai buat masalah kewanitaan lah relatif seperti itu. Jamu sinom itu biasanya asam jawa sama kunyit, untuk hampir sama ya, dia kayak kunyit asam begitu dia sebenarnya. Lalu jamu temulawak ini buat bener-bener ini imun ya, jadi dia temulawak sama kunyit sama jahe, jadi semua aneka itu dibudihin bareng-bareng gitu dan di blender. Nah, galian singsat sama ini juga buat urusan kewanitaan begitu. Biasanya untuk bobot, katanya untuk menjaga bobot badan ideal gitu, karena punya beberapa kandungan tanaman yang lain gitu. Lalu jamu pahitan, nah ini ada sambiloto, ini jamu yang menurut saya ini paling nggak enak, tapi sebenarnya dia buat katanya untuk ngebersihin darah, anti alergi. Jadi kalau ada yang sering alergi gitu, katanya minumnya jamu ini gitu supaya hilang gitu si alerginya gitu. Lalu uyup-uyup atau jamu gepiokat gitu ya, dia isinya kencur, kunyit, temulawak gitu. Biasanya buat ibu yang menyusui katanya ASInya jadi lebih lancar gitu. Kudu Laos itu mengkudu sama ini ya, sama lengkuas begitu. Dia biasanya untuk kesehatan otak, cegah kanker, katanya untuk merawat kulit juga gitu. Dan untuk meningkatkan kesuburan. Nah, ini ramuan alang-alang ya, menarik sekali. Ini juga jarang dipakai kalau saya lihat ramuan alang-alang. Ini biasanya memang akar alang-alang dan dikasih gula aja udah katanya gitu. Sebenarnya ini kayaknya sangat simple dan kayaknya menarik kalau misalnya kita bisa jadikan ini sebagai salah satu minuman ya. Oke, sekian pertemuan kali ini.
bahannya nggak terlalu banyak tentang jamu dan minuman tradisional karena ini hanya additional information aja. Semoga pertemuan kali ini bisa memberikan pengetahuan ya buat rekan-rekan sekalian berkaitan dengan herbs, spices, dan sejarahnya, dan juga beberapa bumbu-bumbu yang memang bisa dipakai begitu. Sampai kalau misalnya next kalian bisa memproduksi sesuatu, jadi udah tahu nih teorinya basicnya seperti ini gitu. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.